Rumah pituture bapak ibu supaya besok orang-orang kuwi bisa tentrem lan ayem lancar anggomu nata rumah tanggamu. Dalam tradisi orang Jawa, terdapat beraneka ragam kultur dan budaya yang berkembang di masyarakat luas dan masih lestari hingga sekarang. Salah satu bentuk tradisi adalah upacara tebusan kembar mayang. Salah satu produk budaya klasik Jawa, hasil olah pikir para leluhur-leluhur terdahulu dalam memberikan sebuah ajaran tentang budi pekerti luhur. Tebusan kembar mayang merupakan salah satu rangkaian ritual dalam upacara perkawinan keluarga yang dilaksanakan sebelum upacara perkawinan berlangsung, di mana perkawinan merupakan puncak peristiwa antara laki-laki dan perempuan yang melalui prosesi sakral dari kedua belah pihak. Dalam sebuah prosesi perkawinan melibatkan keluarga dan masyarakat serta lembaga tertentu, sehingga perkawinan itu syah dan bisa disaksikan oleh masyarakat secara hukum maupun adat. Kaya ibumu biyen kini yo kagungan putra telu, kabeh iso mentas, kabeh iso sekolah. Kemudian diawali dengan tantingan, yaitu orang tua calon pengantin wanita menanyakan kepada sang putri tentang kemantapan hati untuk melangsungkan polokromo esok hari. Ini adalah tradisi atau budaya Jawa. Jadi semua orang Jawa yang masih mempunyai kepercayaan untuk melaksanakan menikahkan putrinya. Kalau putrinya menikah itu pakai tebusan sekar mayang. Sebab apa? Temanten tidak afdol, tidak sempurna kalau tidak diungkuli atau dicundui kembang mayang atau sekar mayang. Dan itu adalah syarat-syarat satu-satunya untuk budaya Jawa dan yang dilaksanakan oleh orang-orang Jawa. Nah, ini kalau panjenenganipun Bapak Hartono menika dumawa ing dinten. Ini memang tradisi ini tradisi bangsa Jawa. Jadi mungkin suku bangsa yang lain ini tidak punya tradisi seperti ini. Jadi dari Sunda mungkin juga tidak ada, dari Sumatera mungkin juga tidak ada. Memang suatu pertanda bahwa yang jadi temanten, calon temanten ini adalah memakai tradisi Jawa. Ini masalah kembang mayang, atau ada yang menamakan sekar abdi moncowarno. Ada yang menamakan sekar abdi rinunce, ada yang menamakan sekar abdi kalpotaru diwondaru. Prosesi tebusan kembar mayang dilakukan pada malam hari, yaitu malam Midodareni atau malam sebelum upacara perkawinan berlangsung. Dalam hal ini ada dua nama pini sepuh yang berperan, yaitu Ki Saroyo Jati dan Ki Wasito Jati. Kedua tokoh tersebut memiliki wawasan spiritual dan mumpuni dalam segala bentuk perkawinan adat. Manusia hidup itu tidak bisa hidup sendiri. Makanya di situ ada Kiai Saroyo Jati, bahwa setiap kita menginginkan sesuatu, tidak bisa itu kita capai sendiri. Harus dengan pertolongan orang lain. Kehidupan bermasyarakat di situ dicontohkan. Nah, walaupun sebetulnya permintaannya hanya sepele, tapi di situ dicontohkan bahwa orang hidup itu tidak bisa hidup sendiri. Dia harus minta tolong pada orang lain. Dan yang diminta tolong pun belum tentu dia itu mampu. Tentu dia akan minta tolong kepada orang lain pula. Nah, di dalam kehidupan masyarakat
itu ada orang yang dianggap wasis, sarjono, sujananing budi, orang yang pandai memberikan pengertian-pengertian tentang arti kehidupan. Karena kembang mayang itu sendiri adalah sebenarnya menggambarkan bunga kehidupan. Jadi tauladan-tauladan yang baik yaitu oleh Kiai Wasito Jati. Wasito itu mengerti. Nah, orang yang sebetulnya mempunyai pengertian budi luhur. Semua pernak-pernik yang ada dalam prosesi sakral ini dilaksanakan dengan tulus lahir batin. Makna simbolik kembar mayang secara global diartikan sebagai tradisi adat yang tidak bisa diwakili dalam upacara adat lainnya. Oleh karena itu, bentuk upacara sakral ini dikandung maksud bahwa kembar mayang adalah salah satu filsafat yang harus diakui keberadaannya sebagai momentum tradisi cikal bakal tentang dauping pengantin kekalih. Ini yang artinya, ini adalah gambaran kehidupan. Kehidupan seseorang setelah menjadi temanten mengarungi samudra hidup yang baru. Kalau kita bicara kembang, kemudian bunga, ini sebenarnya sebuah doa harapan. Kenapa harus menebus kembar mayang? Kenapa kok kembar? Kenapa tidak hanya satu bunga? Ini karena kita melihat sebuah simbol yang sangat luar biasa, menyatunya hati dan perasaan laki-laki dan perempuan untuk membangun sebuah keluarga. Ambir dalam bebrayan agung. Ini yang sebenarnya loro-loro ning tunggal. Lanang karo wadon nyawiji supaya apa? Bisa meneruskan keturunan. Sehingga ini apa? Tebusannya apa? Ya, dua jiwa menjadi satu, saling lebur, saling luluh. Kenapa harus ditebus? Ya tebusannya ya ini tadi, luluhnya dua hati, dua perasaan, dua pikiran menjadi satu untuk membangun sebuah bebrayan. Sejarah tradisi tebusan kembar mayang dimulai sejak Raja Mataram pertama Panembahan Senopati di abad 16. Sejarah ini tercatat dalam Babat Mataram. Menurut Ketua PLKJ Jawa Timur, konsep tradisi ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Kerajaan Mojopahit. Akan tetapi, literatur dan catatan-catatan keropat tidak pernah ditulis. Dimungkinkan bahwa tradisi tebusan kembar mayang hanya sebagai sempalan pengembangan budaya sekunder. Dalam prosesi upacara ini mengetengahkan sebuah drama antara calon pengantin wanita dengan kedua orang tuanya, di mana sang anak perempuan meminta sebuah persyaratan kepada Romo dan ibunya. Kaya besok anggomu nglakuani bisa tentrem lan ayem lan Tanggung jawab orang tua itu adalah yang pertama melahirkan anak, yang kedua mendidik anak, kemudian yang ketiga adalah mengawinkan anaknya. Nah, tanggung jawab yang terakhir inilah dalam momen tebusan kembar mayang orang tua memberikan pitutur luhur. Ada 4 pitutur bagaimana anak perempuan itu nantinya bisa melayani atau ngabekti terhadap suaminya agar terjadi satu ketentraman rumah tangga. Nah, mengapa harus dengan tebusan kembar mayang? Momen yang pertama adalah itu. Yang kedua, kembar mayang sendiri itu merupakan satu perlambang. Orang tua dulu kalau memberikan nasihat kepada anaknya juga melalui perlambang-perlambang. Itu tidak hanya kepada anaknya atau generasinya, tetapi kepada orang lain juga yang hadir pada waktu itu. Ada janur, ada mayang jambi, ada yang namanya godong andong, ya,
dan sebagainya, godong ringin dan sebagainya. Nah, itu semua mempunyai makna-makna, dan salah satu contohnya misalnya yang namanya mayang jambi atau kembang mayang. Ya, mayang jambi atau kembang jambi yang maksudnya di situ, pohon jambi itu adalah pohon yang tinggi, lurus. Nah, diharapkan di sini perlambang ini hendaknya sang anak itu mempunyai cita-cita yang tinggi, lurus, tidak berbelok-belok, sehingga bisa mencapai apa yang dinamakan kembang jambi itu, yang letaknya di atas. Tidak ada jambi ngepang itu, tidak ada jambi itu berbelok, tidak ada, pasti lurus. Nah, itulah satu perlambang yang diberikan oleh orang tua. Saya contohkan salah satu seperti itu. Mesem jroning kali wis kasibatan dari Bapak Kalau dalam khasanah wacana yang besar, membangun keluhuran martabat bangsa. Jadi luhuring kawangsan itu dari laki-laki dan perempuan. Jadi generasi satu menjadi generasi dua, kemudian menjadi beranak pinak, menjadi banyak, menjadi sebuah wangsa, menjadi sebuah bangsa. Suku menjadi bangsa, bangsa menjadi sebuah. Nah, ini yang sebenarnya dari ini. Kenapa harus kembar mayang? Karena ini dua menjadi satu untuk membangun ini, luhuring kawangsan tadi. Keluhuran manusia dengan perkawinan yang hakiki. Menyatunya dua hati, dua jiwa menjadi satu. Adat budaya tebusan kembar mayang diadakan pada zaman Mataram dimaksudkan sebagai memorial tentang budaya-budaya sebelumnya, dikarenakan kerajaan Mataram masih menganut sisa-sisa ajaran Weda Parikrama yang diterapkan dinasti sebelumnya. Sejarahnya ya orang yang derajat agung, putranya kan mau dipinang sama laki-laki. Dia mau kalau bisa menunjukkan atau bisa mewujudkan yang dinamakan kembar mayang, kayu klepu Tiwundaru, Kalpataru itu. Ya, kemudian sang raja itu memanggil Ki Saroyojati untuk mencari di mana tempatnya kembar mayang untuk persyaratan perkawinan anaknya itu. Lah, Saroyojati dengan diikuti para punggawa mencari Ki Wasito Jati. Itu bahwasanya itu juga utusan yang Maha Agung katanya, atau dewa dan lain sebagainya. Ini seni loh ya, seni. Seni itu karya manusia yang mengandung keindahan, yang adiluhung edipeni, yang mengandung makna hidup. Terkait dengan upacara adat tebusan kembar mayang, maka orang Jawa tetap menguri-uri agar budaya ini lestari sepanjang zaman, sebab tradisi ini menyangkut tentang asal-usul manusia yang berorientasi kepada Sangkan Paraning Dumadi. Selanjutnya, tradisi luhur ini menjadikan suatu ikon berkesinambungan kepada generasi-generasi selanjutnya. Ini yang kalau kita dari kacamata bagaimana masyarakat Jawa membangun sebuah bebrayan agung, itu dari bagaimana membangun opini yang paling kecil, masyarakat yang paling kecil dari keluarga, perkawinan, kemudian dari keluarga di sekitarnya, kemudian masyarakat. Nah, kembar mayang itu kenapa kemudian harus diopinikan dengan upacara besar, harus dengan selamatan. Ini sebenarnya supaya menyiapkan semuanya dari dimensi lingkungan yang terkecil sampai lingkungan yang besar. Lingkungan masyarakat yang terkecil, keluarga, sampai kemudian masyarakat luas. Semuanya menyaksikan, memberi kesaksian, sama-sama memberikan doa, merayakan. Nah, ada perayaan yang besar. Ini sebenarnya bukan hanya dimensinya, bukan hanya sekedar perayaan ngerame-rame, tidak, tapi mulai dari menyaksikan, mendoakan, dan kemudian merayakan penyatuan itu. Ya, kesokan ini ayah panjaya aku ayah
Orang Jawa dalam menjalankan kehidupannya selalu tidak meninggalkan filosofi kawruh, kasantikan, dan kawaskitan. Terkait dengan tradisi tebusan kembar mayang sudah barang tentu merupakan pangiling sekaligus implementasi suatu budaya adiluhung. Kembang mayang atau sekar mayang ini dibagi beberapa bagian, mulai dari akar. Ini penggambaran sebuah mental, sebuah iman yang kuat. Ke batang tubuhnya, ke batang pohonnya. Ini juga demikian agar mempunyai batang yang kuat, yang artinya mempunyai prinsip di dalam hidup ini. Demikian juga sampai pada dahannya, pada daunnya. Daunnya ini bisa mengayomi yang seharusnya diayomi. Bunganya juga demikian, agar di dalam masyarakat nanti tidak menjadi celaan orang banyak, mempunyai bunga yang harum gitu. Lalu buahnya juga demikian. Kalau di situ mungkin disebutkan yang namanya ndaru dan kilat. Yang dinamakan kembar mayang kayu klepu Dewendaru namanya wit Purwojati. Ini witnya ini Purwojati. Pange keblat papat, kembange monco warno, oyote bayu bojro. Diterangkan oleh Wasito Jati bahwasannya manusia hidup itu yang namanya Purwo. Purwo itu wiwitan, sejati ini urip lantaran bobo biung. Lah kemudian pange kok keblat papat, bahwasanya manusia itu harus tahu tentang anasir 4. Ana itu manusia, siriku siri, rahasianya manusia dari bumi geni banyu angin. Kembangi monco warno, bahwasanya pelawangannya nafsu. Kalau ulama ini, makanya hati-hati. Ngendiko ingkang mau waton, ojo waton ngendiko. Sisiping panindak kleru ini cap marganing bilai. Ini pelawangannya amarah. Bila mana orang kalau diboyoi kan marah. Ya makanya bisa mengendalikan diri. Jangan sampai mendengarkan kejelekan orang lain. Jangan melihat segala pamrih, terus jangan mencium bau yang jelek. Ayolah berbuat yang baik. Maksudnya gitu, ini pelawangannya nafsu. Lah, oyote bayu bojro. Bayu yo angin, bojro yo angin. Keluar masuknya dari dalam, ini membawa sifat sidik tablek fatona mana. Masuknya membawa sifat Tuhan, nafsa selbia maknimah. Jadi keluar masuknya nama sifat Tuhan dan sifat utusan. Kaulah manunggaling Gusti akan ketemu darah Rasulullah. Rasul utusan Allah. Jadi harus manunggal antara manusia dan Tuhan. Sebagaimana yang ditulis dalam alfabet Honocoroko, tulisan awal pembukaan yang merupakan sebuah filosofi peranatan kamanungsan yang harus diakui kebenarannya. Oleh karena itu, semua pernak-perniknya selalu tidak meninggalkan janur kuning. Dimaksudkan sebagai filosofi kun fayakun, sabdo pandito, sabdo dadi. Sedangkan kata ning diartikan sebagai hening. Prosesi ini semua melambangkan bahwa mayang sak kembaran identik dengan cipto rasa yang akan dilakukan Sri penganten kekalih. Gegarane mangkrami dudu bondo dudu rupa, amung ati pawitane luput pisan kena pisan, yen gampang luwih gampang, yen angel-angel kelangkung tan kena tinumbas arto. Dadi kembari katresna sejati. Pupuh yang menyebutkan Sekar Dewa Ndaru dalam filosofinya, semua pelaksanaan Polokromo tidak lepas dari anugerah Gusti Kan Murbeng Jagat, yang semua ini dinyatakan sebagai tumuring wahyu atau ndaru. Karena setiap makhluk di dunia seiring dengan kodratnya melaksanakan nambut silaning akrami atau perkawinan. Ini yang sangat penting, kesadaran membangun generasi yang mendatang tadi. Kenapa harus masyarakat banyak? Yaitu tadi, kembali kepada membangun luhuring kawangsan. Kemuliaan bangsa di situ. Memuliakan bangsa, kemuliaan bangsa, martabat bangsa di situ. Sehingga nggak ada kawin-kawinan yang jero kamar dewe ora enek. Ini karena ini kesepakatan masyarakat bersama dengan ritual itu. Sehingga mulai dari tataran yang begitu sampai pada perayaan seremonial gitu ya. Semuanya dibangun dari dimensi yang mendalam sampai kemudian dimensi yang pada pemerian seperti itu, pengagungan.
Kembar mayang Moncowarno diartikan sebagai penghormatan kepada anasir, di mana manusia dalam tingkat derajat apapun selalu bersama-sama dalam menjalankan kodrat dan wiradatnya.